teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya Dati Putri. Di sini saya sedang berada di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri khas yang ada di masjid ini, mulai dari arsitekturnya, peninggalan-peninggalan sejarahnya. Mari kita lihat. Kira-kira masjid ini berdiri itu kapan, Pak? Untuk masjid berdirinya? Masjid ini kan warisan dari Mangkunegaran pertama. Okay. Ya, awalnya masjid ini sebelum posisi di tempat ini, masjid ini bertempat di Kampung Kauman Pasar Regi. Jadi masjid prakarsa dari Mangkunegaran I atau yang dikenal dengan nama Pangeran Sambinyowo itu mendirikan masjid berada di Kampung Kauman Pasar Regi. Itu sekitar beliau memerintah sekitar tahun 1750 berapa sampai mulai dari itu mereka mendirikan masjid di Kampung Kauman itu mulai dari beliau memerintah sampai Mangkunegaran ketiga itu posisi masih di posisi di Pasar Regi, Kampung Kauman Pasar Regi. Nah, baru ketika Mangkunegaran keempat atau yang dikenal dengan Pangeran Sudiro, beliau bertahta menjadi Adipati Arya Mangkunegaran keempat. Masjid yang letaknya di Kampung Kauman Pasar Regi itu dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini. Iya. Yaitu sekitar tahun 1878 Masehi. Untuk arsitekturnya itu filosofinya ada atau tidak, Pak? Kalau untuk arsitekturnya yang dari bangunan lama ini memang kalau di Jawa khususnya itu masjid-masjid itu berbentuk joglo. Joglo itu di situ ada 3 tingkatan. Ini kalau mengandung filosofi, itu kalau yang pertama Islam itu ditegakkan adalah dari iman. Setelah iman, Islam. Setelah Islam, ihsan. Ya, ini adalah filosofi seperti yang penjangan lihat sampai sekarang ini. Jadi memang ciri khas masjid baik Demak, Pakubono, Masjid Agung itu ciri khasnya sendiri. Berbentuk joglo. Dan setelah Mangkunegaran ke-7 itu naik tahta sekitar tahun 1920-an mungkin. Ini masjid ini baru diadakan renovasi besar-besaran. Renovasi besar-besaran dalam artian menambah pagar yang ada di serambi, pagar yang di luar ini, gapura yang di depan, dan tambah maligin atau tambah menara, tambah maligin atau mihrab. Mihrab itu yang seperti pengimaman tapi yang di depan. Iya. Ini penjelasan bisa lihat. Kalau maligin yang sebelah seperti menara tapi pendek, ini adalah maligin. Menara sama maligin ini selesai dibangun itu 1926. 26. Iya, 26 jadi sebelum negara merdeka. Makanya posisi masjid ini dulunya bukan Masjid Al-Wusta, tapi setelah pasca merdeka menjadi masjid negara ataupun menjadi masjid yang dikelola oleh pemerintah, maka oleh penghulu Keraton Mangkunegaran Simbah Kyai Haji Imam Rosyidi sekitar tahun 1962 itu masjid ini diberi nama Masjid Al-Wusta. Al-Wusta adalah tengah-tengah. Tengah-tengah baik letaknya, tanah bangunannya sendiri itu lebih tengah-tengah, cenderung ke tengah-tengah. Karena apa? Karena ada Masjid Agung. Ini tanahnya juga lebih besar, bangunannya juga lebih besar. Kira-kira ada. Tetapi kalau di Al-Wusta ini di tengah-tengah kota, di tengah-tengah kota ini pusat. Nah ini di Al-Wusta ini makanya masjid ini dinamakan Al-Wusta itu adalah tengah-tengah bangunannya, tengah-tengah posisinya ini dan lebih besar daripada Masjid Kepatihan.
Untuk sejarah kebudayaan Jawanya ada enggak Pak kira-kira Pak? Sejarah kebudayaan Jawa ya kita mengikuti budayanya Mangkunegara pertama, kedua, ketiga dan sampai sekarang, yaitu seperti adanya kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam, seperti Satu Suro. Asmonipun sinten Pak? Saya Pak Purwanto selaku sekretaris takmir masjid, juga kebetulan saya disebutkan sebagai ketua RW di sini. Oke. Matur nuwun Pak, ini monggo. kami ingin melanjutkan. Monggo. Matur nuwun Pak. Boleh minta satu berdiri. Oke, terima kasih. Ini adalah secuplikan dari beberapa sejarah yang ada di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat.